Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah sesi kedua. Kita akan belajar kitab Arba'in Nawawi, sebuah kitab yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang populer. Kemarin kita sudah membahas hadis tentang tentang apa? Tentang niat ya. Tentang niat. Bagi yang lupa, kami ingatkan kembali, kemarin kita sudah belajar tentang niat, bagaimana niat itu apa segala hal itu tergantung kepada niat. Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya pun karena Allah dan Rasul. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena wanita, ya yang didapat ya dunia itu, ya wanita itu saja. Baik, itu adalah hadis yang kemarin ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk hadis kedua. Hadis kedua ini cukup panjang. Ini dikenal dengan hadis Jibril ya. Jadi nanti kita akan bagi menjadi beberapa part. Mungkin kita akan habiskan bahas hadis ini di 2 pertemuan. Kita akan bahas setengahnya untuk sesi ini, setengahnya minggu depan, begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berhadiah Fatihah untuk pengarang kitab ini terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi hadis astani kaping pindho. Hadis nomor 2. Anna Umar saking sahabat Umar radhiyallahu an radhiya muga paring karidan anhu ing Umar. Allah sapa Allah anhu ing Umar. Semoga Allah melimpahkan ridho kepada Umar. Aidon halimeleh kola dawuh sapa Umar bayinama arikalane nahnu utawi kita julusun iku lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing sandinge Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumen ing suwiji dina itolaa rikalane rawuh alaina ing atase kita rajulun sapa wong lanang syadidu bayadis siyabi kang ireng syadidu kang banget putih asyabi pakaian syadidu bayadis siyabi kang banget putih pakaiane rajul syadidu sawadi syari kang banget ireng rambute la yura kang ora den tingali alaihi ing atase rajul ya la yura astarus safari labeti kang ora den tingali alaihi ing atase rajul apa astarus safari labeti lelungan. Jadi ada seorang lelaki datang pada suatu hari ketika saat itu Rasul dan sahabat-sahabatnya baru ya bahasa kerennya kumpul-kumpul lah, nongkrong gitu. Nah tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, bajunya amat putih, kemudian rambutnya sangat hitam dan tidak eh, di dilihat bahwa orang itu baru berpergian jauh, tidak ada tanda-tanda seorang laki-laki itu baru melakukan perjalanan jauh. Jadi ajaib itu, tiba-tiba celing ada itu. Bajunya putih, rambutnya hitam, dan nggak ditemukan tanda-tanda ia baru pergi dari suatu tempat, itu nggak ada. Ya tiba-tiba saja begitu. Wala ya'rifu lan ora weruh hu ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong suwiji hatta jalasa hingga lungguh ila nabihi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kita satu pun nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Kemudian laki-laki itu duduk di samping
Nabi, di hadapan Nabi. Ya, fa'asnada mongko nyenderake rukbataihi dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul kali Kanjeng Nabi. Kemudian laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Kanjeng Nabi. Ya, duduknya berhadap-hadapan lutut. Saking dekatnya. Wa wadha'a lan nyelehake sapa rajul laki-laki kafaihi epek-epek lorone rajul telapak tangan dari laki-laki itu ala fahidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Kemudian dua telapak tangannya diletakkan di atas paha Kanjeng Nabi. Waqala lan dawuh sapa rajul, ya, laki-laki itu kemudian mengatakan, ya Muhammadu, hui Muhammad, wahai Muhammad, ahbirni, beritakan ni engsun, beritakan kepadaku, beritahu aku anil islami, saking Islam, beritahu aku mengenai Islam. Jadi laki-laki itu tadi datang mendekat ke Kanjeng Nabi, duduk berhadap-hadapan lutut, kemudian kedua telapak tangan beliau itu diletakkan di atas kedua paha Kanjeng Nabi, terus bertanya, wahai Nabi, beritahu aku tentang Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Fakola mongko nuli jawab Kanjeng Nabi. Fakola mongko nuli jawab Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Kanjeng Nabi menjawab, al-islamu utawi Islam antasyada iku yen to syahadat nyekseni sira alla ilaha sak temene ora ana pangeran kang hak dipun sembah illallah kejaba Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki tersebut bertanya, ya, meminta informasi mengenai Islam. Apa sih Islam itu, wahai Muhammad? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, Islam itu ya kamu bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusannya Allah. Dan sungguh Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, yang pertama, ya kamu harus bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqima lan yen to jumenengi sira as-sholata ing salat. Kedua, kamu harus salat, menjalankan, melaksanakan salat secara istiqomah. Watu tialan yento paring awe azakata ing zakat. Ketiga, kamu harus zakat. Nah, terus watasu malan yento poso sira Ramadhana ing bulan Ramadan. Nah, keempat, ya kamu harus puasa. Ya. Watahujja lan yento haji sira albaita ing Baitul Haram inistata'ta lamun kuwasa sira ilahi maring Baitul Haram apane sabilan dalane. Ya, selanjutnya kamu harus haji. Nah, itu kemudian 5 hal itu kita kenal sekarang dengan rukun Islam. Jadi ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah, dasar dari rukun Islam yang kita bahas kemarin di kitab ya di kitab Safinatun Najah, ya, hadis ini. Jadi ini adalah hadis Jibril, ya. Sebenarnya laki-laki itu yang menjelma dengan baju putih, kemudian berambut hitam
dan tidak dikenal ada tanda-tanda habis pergi kemudian tiba-tiba muncul begitu saja, yaitu malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang lelaki. Nah, tujuannya apa? Nah, di situ kan ada sahabat-sahabat Rasul. Tujuannya malaikat Jibril ya agar Rasul itu mengajari sahabat-sahabatnya tentang Islam. Sementara Jibril itu ya hanya sebagai penanya gitu. Nah, apakah Jibril belum tahu? Ya tentu saja sudah gitu kan. Nanti kita akan melanjutkan. Kola ngucap sapa rajul sodakta, bener siro. Nah, laki-laki kemudian bertanya kok malah membenarkan sendiri. Kan kayak kita memberi tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu kita memberikan pertanyaan tetapi kita sudah mengantongi jawaban. Nah, laki-laki ini ya seperti itu. Bertanya sendiri, kemudian dijawab Kanjeng Nabi, dibenarkan sendiri. Kan sudah tahu itu berarti. Sodakta fa'ajibna, monggo gumun kita di sahabat-sahabat Nabi apa kaget itu ya. Kaget lahu maring rojul, sahabat-sahabat Nabi, loh ini tadi tanya kok malah membenarkan sendiri, ini gimana? Jadi sahabat-sahabat Nabi kaget. Yas'alu takon sapa rajulhu ing Kanjeng Nabi. Laki-laki itu tanya ke Kanjeng Nabi, wa yusaddiqu lan benerake dhewe sapa rajulhu ing pitakon ya, atau ing awake dhewe atau ing Kanjeng Nabi. Laki-laki itu bertanya sendiri, kok dibenarkan sendiri? Itu kan aneh, sehingga sahabat itu kaget ya. Nah, ini adalah yang menjadi dasar dari rukun Islam. Selanjutnya nanti ada rukun iman, tetapi karena hadis ini sangat panjang, sehingga saya putuskan untuk mengakhiri pertemuan ini dengan satu potongan hadis Jibril yang membahas tentang rukun Islam. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Kanjeng Nabi dengan tujuan taklim, memberikan pelajaran kepada sahabat mengenai rukun iman, kemudian ada ihsan, kemudian juga ada hari kiamat dan tanda-tandanya. Menarik, maka dari itu terus simak pembelajaran ke depan, jangan sampai absen ya. Jadi video ini sengaja saya taruh YouTube biar bisa disaksikan kapan saja. Seandainya memang berhalangan di jam seperti ini, bisa disimak di jam-jam yang lain. Tapi jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Baik teman-teman, cukup sekian untuk kitab Arba'in sore hari ini. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk dihafalkan juga, yaitu hadis yang pertama kemarin mengenai niat, innamal a'malu binniyat, sampai dengan akhir itu mohon untuk dihafalkan. Setorannya bisa mulai malam ini sampai seminggu ke depan ya, bisa disetor di 1 minggu ini. Jadi kami tunggu, jangan lupa. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.